Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. perwakilan kelompok 3 yang akan menerangkan tentang peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Anggotanya terdiri atas 2 orang, yaitu saya, LH Aliuddin, dengan NIM 2060511018. Anggota berikutnya yaitu Anang Octavius Dianto dengan NIM 206051100130. Oke, yang selanjutnya yaitu materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah silsilah keturunan Bani Umayyah. Yang kedua, sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Yang ketiga, Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Keempat, Daulah Umayyah di Damaskus. Kelima, pencapaian yang diperoleh Daulah Umayyah. Keenam, kemunduran dinasti Umayyah. Ya, ini disajikan adalah silsilah keturunan dari Umayyah. Ini yang paling atas sendiri ini adalah pendiri Bani Umayyah. Lalu dibagi menjadi 2 seperti ini. Dan Abu al-As ini adalah keturunan yang merupakan kakek dari Utsman. Dan ini juga ada Marwan. Lalu yang Bani Umayyah itu berjalan dari Abu Sufyan. Jadi dari Abu Sufyan ini yang pertama adalah Muawiyah. Muawiyah di sini adalah khalifah pertama yang menduduki jabatan sebagai khalifah pada masa Bani Umayyah. Lalu berlanjut Yazid yang pertama, lalu yang ketiga ini ada Muawiyah. Dan ini adalah urutan khalifah yang menjabat pada masa Bani Umayyah. Bisa dilihat di sini 1, 2 dan seterusnya sampai 14 yang terakhir yaitu Marwan II. Oke, selanjutnya sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Tahkim pada Perang Siffin. Perang Siffin itu yaitu perang yang terjadi karena untuk membalaskan dendam dari kematian Utsman bin Affan yang dilakukan oleh keturunan dari Bani Umayyah. Dalam peristiwa itu, Tahkim, Ali telah terpedaya oleh taktik dan siasat Muawiyah. Yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Peristiwa ini di masa kemudian menjadi awal munculnya pemahaman yang beragam dalam masalah teologi, termasuk 3 kekuatan kelompok yang sudah muncul sejak akhir pemerintahan Ali, yaitu Syiah, Muawiyah itu sendiri, dan Khawarij. Lalu setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, kedudukan sebagai khalifah dijabat oleh anaknya, Hasan. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya, seperti sikap mereka mendukung terhadap ayahnya, maka Hasan kedudukannya semakin terancam. Sementara kedudukan Muawiyah sebagai oposisi makin menguat, maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah. Keputusan ini diambil yaitu dengan menanggalkan jabatan khalifah yang dipegang oleh Hasan untuk diberikan kepada Muawiyah dengan tujuan agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, ini merupakan daftar-daftar atau susunan dari Khalifah Bani Umayyah dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan yang dibahas ini adalah Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Setelah Khalifah terakhir, Marwan bin Muhammad, ini nanti meninggal dunia, maka Khalifah Bani Umayyah di Damaskus ini akan segera berakhir. Setelah berakhir,
maka akan digantikan langsung dengan Khalifah Bani Abbasiyah. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Anang. Dipersilahkan. Selanjutnya yaitu sejarah Daulah Umayyah di Damaskus. Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, dengan pusatnya terletak di kota Damaskus. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Selain itu, terdapat peningkatan pembangunan, diantaranya pembangunan panti untuk orang cacat dan pekerjanya digaji oleh negara secara tetap. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pyrenea. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Di samping perluasan wilayah Islam, Bani Umayyah banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan, terjadi perubahan mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 651 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Berikut pencapaian yang telah diperoleh oleh Daulah Umayyah. Pencapaian perkembangan wilayah kekuasaan dan perpolitikan. 1. Perluasan wilayah kekuasaan Islam meliputi daerah Afrika, sebagian kecil Asia, dan Eropa. Didirikan pos tertentu yang menyediakan kuda lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Pada masa ini, jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Pengubahan mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah yang dikuasai Islam. 5. Pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. 6. Mulai munculnya pembangunan panti untuk orang cacat dan jalan-jalan penghubung antar daerah. 7. Pengelolaan tata pemerintahan untuk memenuhi perkembangan wilayah dan administrasi negara. Dan terakhir, pengangkatan beberapa sekretaris di samping pengangkatan penasehat sebagai pendamping. Pencapaian pada perkembangan keilmuan dan kebudayaan. 1. Munculnya pengembangan ilmu kimia murni dan ilmu kimia terapan. 2. Terdapat ahli kedokteran yang menangani bidang tertentu seperti ahli bedah, ahli penyakit telinga, dan ahli penyakit kulit. 3. Dikenalnya beberapa tokoh-tokoh penting dalam perkembangan sejarah dengan segudang hasil karyanya. 4. Pada bidang bahasa dan sastra dikenal sebagai tempat berkembangnya musik, lagu, puisi, dan menjadi pusat aktivitas intelektual Islam. 5. Pada sektor pembangunan memfokuskan perbaikan pada bangunan sipil dan masjid dengan arsitektur yang lebih luas dan lebih indah. 6. Armada kemiliteran sudah dibentuk menjadi lebih kompleks dengan tugas-tugas tertentu di bidang keamanan dan pertahanan. 7. Bertambahnya jalur perdagangan antar wilayah yang didukung semakin luasnya daerah kekuasaan Islam. Dan terakhir, mulai meningkatnya hasil kerajinan yang diperoleh dari penggabungan corak kebudayaan Yunani dan Islam. Selanjutnya, kemunduran dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab atau Mawali.
tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. 3. Ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antar etnis suku Arabia Utara atau Bani Qais dengan suku Arabia Selatan, Bani Qab, yang sudah ada sejak sebelum Islam. Sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah sehingga mereka yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir, daerah Bani Suwaib, sebagai akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Terakhir, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.